Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok WAKS pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan karya tulis ilmiah kami dengan tema penyaringan berita hoaks demi masyarakat yang sejahtera. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Aska dengan nomor NRP 1607 21054 21054. Kemudian ada saya sendiri Gilbert Metu Gunawan dengan nomor NRP 1608 21038. Kemudian yang terakhir ada Stephen Surendra dengan nomor NRP 1607 21047. Untuk pokok bahasan pada presentasi kali ini ada 4 bab, yaitu ada pada bab pertama ada pendahuluan, pada bab kedua ada tinjauan pustaka, bab 3 ada gagasan pokok, dan bab terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakang, sebelum kami melakukan penulisan di latar belakang ini, sebelum itu kami melakukan penulisan poin-poin agar mempermudah kami nantinya. Pada poin yang pertama adalah apa itu hoax? Siapa sih yang tidak tahu mengenai hoax? Hoax sendiri merupakan salah satu faktor pemecah persatuan yang kian hari kian bertambah penyebarannya. Hoax sendiri memiliki arti informasi ataupun berita yang masih belum diketahui asal-usul maupun kebenaran dari berita itu sendiri, sehingga nantinya dapat menyesatkan masyarakat yang menerima informasi tersebut. Saat ini, banyak hoax yang sedang beredar di masyarakat, baik itu berskala kecil maupun nantinya yang dianggap dapat merugikan suatu organisasi bahkan negara. Untuk poin yang kedua adalah mengapa hoax ini dapat menyebar. Sejatinya banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum bisa memahami tentang sumber informasi yang beredar. Banyak masyarakat yang masih asal percaya dan menerima berita yang mereka terima secara mentah-mentah tanpa mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Untuk poin yang ketiga adalah apa penyebab hoax ini menjadi cepat menyebar. Sebenarnya banyak cara agar berita hoax ini dapat tersebar. Mungkin bisa dari mulut ke mulut, semisal antar tetangga, misal saat pagi-pagi ada mungkin ibu ataupun pembantu rumah tangga yang mungkin di saat membeli sayur ada dari satu pihak mungkin menyampaikan informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, berdasarkan kejadian tersebut bisa termasuk dalam kategori hoax. Yang faktor lainnya yaitu adalah dengan media sosial. Karena pada zaman sekarang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa semua orang menggunakan media sosial dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Berdasarkan survei sendiri dari Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, yaitu Pak Rudiantara, beliau berdasarkan survei yang beliau lakukan ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang diindikasi atau dicurigai melakukan penyebaran hoaks serta ujaran kebencian. Untuk poin yang keempat adalah tindakan apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengurangi dari penyebaran hoaks itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang kita lakukan dengan tema penyaringan berita hoaks untuk masyarakat yang lebih sejahtera, didapatkan fakta bahwa masyarakat perlu dibekali dengan ilmu literasi media maupun digital. Tujuan dari pembekalan ini bertujuan untuk mengantisipasi informasi-informasi yang kian hari semakin banyak serta belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dari penelitian yang kita lakukan juga dapat disimpulkan bahwa sekarang ini yang sudah seperti saya katakan sebelumnya tadi, jarang sekali masyarakat yang tidak menggunakan media sosial dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pembekalan ilmu literasi ini sangat tepat maupun sangat bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Sehingga nantinya saat masyarakat ini menerima informasi, mereka dapat tahu apa yang harus mereka lakukan, seperti mencari dulu kebenaran dari berita tersebut maupun data-data valid yang dapat membuktikan kebenaran dari berita tersebut. Next. Untuk rumusan masalah yang kami temui, yaitu yang pertama adalah faktor-faktor terkait timbulnya hoaks itu apa sih? Kemudian cara untuk mengatasi penyebaran hoaks. Yang ketiga adalah dampak apa saja yang kira-kira ditimbulkan dari penyebaran hoaks ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemampuan
berliterasi masyarakat Indonesia sendiri. Untuk tujuannya, yang pertama adalah mendukung masyarakat agar dapat berliterasi dalam dunia informasi. Yang kedua adalah mendukung masyarakat agar lebih bijaksana dalam menggunakan layanan informasi tersebut. Yang ketiga, membantu masyarakat agar terhindar dari berita hoaks. Dan yang terakhir adalah menerapkan pemikiran kritis terhadap masyarakat dalam menyikapi berita hoaks tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Aska. Baik, Kak. Terima kasih. Untuk bab 2, yaitu adalah tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, menurut Mas Tel, peredaran hoax paling banyak adalah melalui media sosial. Pandex memberikan pengertian tentang media sosial sebagai media yang memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk eksis melakukan aktivitas dan berkolaborasi secara online. Tujuan media sosial adalah menguatkan hubungan ikatan sosial di antara pengguna. Menurut Meike dan Young, media sosial dianggap sebagai media untuk berbagi sesama pengguna. Sedangkan menurut Boyd, media sosial menjadi kekuatan pengguna yang dapat menciptakan konten sendiri. Hal ini biasa disebut dengan user-generated content. Seluruh kerangka konsep di atas menunjukkan bahwa dalam proses interaksi yang terjadi dalam komunitas online Indonesia Hoax, event media sosial, Facebook, literasi informasi berusaha dibangun oleh sesama anggota komunitas. Hal ini dikaji dari isi komunikasi dalam komunitas online Indonesia Hoax ini. Dan yang kedua, saat dalam dunia media sosial, kita banyak disuguhkan dengan banyak sekali media yang berupa foto, video, karya seni, dan karya tulisan. Dan dalam pengembangan informasi saat ini, memang banyak oknum tidak bertanggung jawab untuk mengsabotase dan beberapa media tersebut. Mengkaji dari masalah tersebut, memang penyerapan informasi di Indonesia masih dalam tahap buta atau masih belum jelas terlihat dalam proses tersebut. Sebagaimana yang terlihat kemampuan berliterasi dan beretika dari masyarakat Indonesia masih belum seimbang dengan pemikiran sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan yang nomor 3, menurut Dedi Mulyana, yang merupakan guru besar ilmu komunikasi di Universitas Padjadjaran, ia beranggapan bahwa terdapat salah satu faktor utama penyebab mengapa berita hoax di Indonesia bisa tersebar dengan begitu cepat dan mudah. Faktor tersebut adalah dari masyarakat di Indonesia sendiri yang dirasa kurang bisa menerima perbedaan pendapat, sehingga ketika menerima informasi tidak dibuktikan dulu kebenaran informasi tersebut. Dedi Mulyana juga beranggapan bahwa jika dari dulu masyarakat Indonesia memang suka berbincang-bincang, namun kadang apa yang dibicarakan belum memiliki data-data yang valid ataupun belum dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang keempat, berita hoax sangat memberi dampak buruk bagi para pembaca, karena itu merupakan bentuk sabotase terhadap berita yang asli dan dijadikan berita palsu, yang mana dapat mengganggu aktivitas masyarakat walaupun penyebarannya lewat internet. Pandangan tentang hoax bukan saja terjadi di berita yang up-to-date atau yang sedang terjadi saat ini. Tapi bentuk hoax juga terjadi di peristiwa sejarah yang mana terdapat oknum yang akan memutarbalikkan fakta tentang sejarah dari yang aslinya dan menjadikan cerita sejarah itu sebagai senjata untuk mengancam atau mengintimidasi suatu kelompok tertentu yang masih awam akan sejarah. Nah, seiring berjalannya waktu, proses sharing informasi menjadi lebih cepat. Berbeda dari zaman dulu, yang dimana menyebarkan berita masih sangatlah terbatas dan masih belum begitu cepat. Di zaman sekarang ini, orang dapat mengakses berita secara luas dan cepat. Jika di lain waktu mereka menemukan berita hoax yang saling terhubung dengan permasalahan yang terjadi saat ini, atau lebih tepatnya trending, maka hal itu dapat menimbulkan kekhawatiran dan terjadinya fitnah terhadap suatu kelompok atau individu tertentu. Dan berbagai fitnah tersebut juga akan diutarakan lewat kolom komentar dalam suatu berita yang di mana komentar tersebut akan langsung dikirim ke server web browser dan hal itu akan menjadi hal buruk yang bisa saja membuat pandangan orang tentang suatu kelompok atau bahasa tertentu menjadi buruk akibat hal yang diucapkannya lewat komentar tersebut. Dan untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Stephen Spender. Ya, masuk ke bab 3, itu gagasan pokok. Gagasan pokok ini kami dapatkan dua topik, yaitu pertama pencetus gagasan, solusi yang dapat diberikan, pihak yang mengimplementasikan peran serta kontribusinya, dan yang terakhir, langkah strategis untuk merealisasikan gagasan itu. Nah, topik pertama, persoalan pencetus gagasan.
Fenomena tentang hoax belakangan ini yang sempat viral dari riset selama 4 bulan, dari tanggal 16 September sampai 16 Desember, terkait hoax vaksin COVID-19 melalui kanal hoax buster dalam website www.covid19.co.id. Terdapat 12 berita hoax yang berkaitan dengan merembaknya berita terkait vaksin ini, yang dibuat secara sengaja dengan tujuan untuk menyesatkan. Dari penelusuran yang dilakukan melalui kanal Hoaxbuster, hoax mengenai COVID-19 muncul yaitu pada bulan Maret 2020 hingga bulan Agustus 2020. Hanya ditemukan sebanyak 6 berita hoax vaksin COVID-19 dalam kurun waktu 5 bulan yang dimuat dalam Facebook. Berbeda dengan media sosial lainnya yang hanya sebanyak 1 atau 2 berita. Sedangkan akhir-akhir ini, hoax mengenai vaksin COVID-19 terus meningkat baik di Facebook maupun di media sosial seperti Twitter dan Instagram. Sebelum informasi vaksin COVID-19 resmi diberitakan oleh pemerintah, jenis hoax lebih cenderung kepada pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya atau palsu. Sehingga jenis hoax yang muncul lebih bervariasi, yaitu konten yang salah, konten palsu, konten yang dimanipulasi, dan konten yang menyesatkan. Sedangkan semenjak berita tentang vaksin COVID-19 mulai diberitakan, lebih kecenderungan jenis hoax yang muncul di dalam Facebook, yaitu semuanya termasuk dalam konten yang menyesatkan. Artinya, ketika informasi mengenai COVID-19 masih menjadi isu semata, hoax yang muncul mengarah pada berita palsu yang tidak sesuai dengan faktanya. Sedangkan sejak informasi mengenai COVID-19 secara resmi diberitakan, hoax yang muncul cenderung mengelintir hingga menjadi informasi yang sesat. Dari penemuan-penemuan yang telah dicantumkan untuk analisis lebih lanjut akan dibahas melalui subbab secara lebih mendetail. Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu solusi yang dapat diberikan. Solusi yang pertama dapat diberikan itu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berliterasi digital dengan cara mencari sumber berita yang aktual dan dipercaya. 2. Tidak langsung menyebarluaskan berita saat baru menerima serta ataupun informasi. Saat menerima berita, ada baiknya dicek terlebih dahulu asal-usul pengirim terkait berita tersebut. Ketiga, pemerintah meningkatkan hukum terkait penyebaran hoax. Dengan adanya peningkatan hukum, orang-orang tidak lagi menganggap remeh tentang kasus penyebaran hoax ini. Keempat, berhati-hati dengan judul yang proaktif. Berita hoax punya judul yang mengandung sensasi, seperti bersifat menghasut atau proaktif. Terkadang isinya diambil dari media atau surat kabar resmi. Dan yang kelima, segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut Kominfo apabila menemukan berita hoax. Dan masuk ke subtopik ketiga, pihak-pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan serta peran kontribusinya. Yang pertama, Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika sejak tanggal 23 Oktober 2019, dijawab oleh Johnny Gerald Plate. Fungsi Kominfo itu adalah pengolahan informasi dan komunikasi publik, melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan itu aja. Dan masuk ke pihak yang kedua, yaitu adalah lembaga hukum. Lembaga atau institusi yang berperan mengatur tata tertib dan kehidupan masyarakat, serta memberi pelayanan atau bantuan hukum masyarakat. Menerapkan hukum yang berlaku pada undang-undang negara terhadap pelaku pelanggaran. Contoh, berikut Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai penyebaran kabar bohong. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sama. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
atau kelompok tertentu berdasarkan rasa suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang masuk ke subtopik keempat, langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan. Yang pertama, langkah-langkahnya itu untuk menegakkan hukum. Kita punya hukum, tegakkan, jangan terbang pilih. Kata Nukman, Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengatasi berita bohong, seperti Undang-Undang Informasi terkait Elektronik UU ITE dan KUHP. Menurut dia, menegakkan hukum terkait penyebaran hoaks adalah dengan mengungkapkan perbuatannya atau hanya orang yang menyebarkan kabar tersebut. 2. Melibatkan penyelenggara platform. Penyebaran hoaks banyak terjadi di media sosial. Untuk itu, ia berharap penyelenggara platform tersebut dilibatkan untuk melawan hoaks. Misalnya pemerintah memperlakukan denda bagi penyelenggara media sosial yang tidak melakukan langkah yang cukup untuk meredam informasi yang tidak benar. 3. Edukasi masyarakat. Selain itu, perlu ada edukasi bagi masyarakat untuk melapor bila menemukan hoaks dan pelakunya. Dan dilanjutkan bab selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Aska. Baiklah, untuk bab keempat, yakni kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah pada era sekarang sering terjadi fenomena hoaks di Indonesia, dan skala penyebarannya bisa dibilang terlalu cepat. Masyarakat harus berhati-hati terhadap informasi atau berita yang baru mereka dapat atau akses, dan perlu adanya edukasi terhadap masyarakat tentang pemahaman berliterasi di era teknologi 4.0 saat ini, dan peranan pemerintah termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencari pencegahan dengan cara pengelolaan informasi yang masuk melalui platform apapun itu. Ada banyak cara agar hoaks dapat tersebar pada era sekarang ini. Kita sebagai masyarakat kiranya dapat memilah mana yang benar ataupun yang tidak benar. Karena dampak yang nantinya akan ditimbulkan pun dapat merugikan banyak pihak, bahkan dapat merugikan negara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.